Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait critical appraisal, a trial-based cost-effectiveness analysis of antibiotic prescription strategies for non-complicated respiratory tract infection in children. Baik, memasuki poin pertama, di sini jurnal mampu menjelaskan checklist 1 di mana latar belakang yang diangkat permasalahannya yaitu resep antibiotik untuk ISPA pada anak-anak yang datang ke pusat perawatan primer di Spanyol itu hampir 2 kali lipat dari yang diperkirakan. Nah, resep antibiotik tertunda atau DAP itu dirancang untuk menerapkan penggunaan antibiotik yang lebih rasional. Di sini uji coba itu membandingkan efektivitas biaya untuk peresepan DAP, kemudian IAP dan juga NAP. Kemudian perspektif atau sudut pandang yang digunakan yaitu perspektif masyarakat. Baik, untuk poin ini, jurnal mampu mendeskripsikan bahwasanya ada 3 kategori prescription atau resep antibiotik yang dibedakan, yaitu yang pertama IAP atau resep antibiotik segera, kemudian DAP atau resep antibiotik yang tertunda, kemudian NAP atau tidak ada resep antibiotik. Untuk deskripsinya bisa dibaca pada slide yang sudah saya tunjukkan. Baik, pada poin ini jurnal mampu menjelaskan tentang efektivitas program atau layanan DAP itu telah ditetapkan, di mana pada uji RCT itu mengevaluasi kemanjuran dan keamanan DAP pada anak-anak dengan ISK. Kemudian DAP juga direkomendasikan oleh pedoman praktik klinis ketika terdapat ketidakpastian mengenai resep antibiotik segera atau IAP. Kemudian sebuah studi meta-analisis yang membandingkan DAP, IAP, dan juga NAP melaporkan bahwasanya komplikasi lebih rendah untuk DAP, kemudian juga kepuasan pasien lebih tinggi pada DAP. Pada checklist 4, jurnal mampu membuktikan bahwasanya untuk sosial perspektif atau perspektif masyarakat itu cakupannya masih luas, yaitu dibedakan menjadi 3 kategori biaya. Yang pertama ada kategori biaya langsung medis, yang kedua ada biaya non-medis langsung dan tidak langsung, kemudian yang ketiga itu ada biaya AMR atau antibiotik resisten. Baik, pada checklist 5, jurnal mampu mendeskripsikan pada setiap kategori biaya, komponennya memiliki pembeda. Nah, untuk pembeda tersebut bisa dilihat pada tabel yang sudah saya cantumkan. Baik, pada jurnal ini menjelaskan bahwasanya setiap kategori biaya itu mempunyai sumbernya masing-masing, di mana yang pertama, biaya langsung medis itu pada biaya kunjungan PC dan UGD itu dihitung menggunakan data yang bersumber dari Departemen Kesehatan. Kemudian untuk biaya pengobatan antibiotik dan non-antibiotik itu didasarkan pada harga resmi Spanyol. Kemudian untuk waktu dokter itu dihitung untuk menjelaskan rekomendasi strategi DAP dan NAP yang dihitung setara dengan tambahan 10% dari waktu konsultasi standar. Kemudian untuk biaya langsung dan tidak langsung non-kesehatan atau non-medis, untuk waktu yang hilang untuk bekerja bagi orang tuanya itu dihitung dari data upah per jam yang diperoleh dari Institut Statistik Nasional Spanyol. Kemudian untuk biaya antibiotik resistensi itu dihitung per resep dan per hari menggunakan data yang diterbitkan oleh ECDPC. Baik, pada checklist 7, jurnal itu tidak terdapat biaya dan konsekuensi yang disesuaikan dengan perbedaan waktu. Karena pada jurnal itu hanya meneliti selama 30 hari. Baik, pada poin checklist 8 sendiri, jurnal mampu membuktikan bahwasanya analisis inkremental atau ICER terhadap biaya dan konsekuensi alternatif itu telah dilakukan, yaitu berdasarkan apa yang telah saya cantumkan pada tabel yang sudah tertera. Pada checklist 9 itu jurnal menggunakan analisis sensitivity deterministik dan juga probabilistik. Nah, untuk deterministik itu menggunakan tornado analysis, sedangkan untuk probabilistik itu menggunakan Monte Carlo dengan distributionnya beta distribution dan juga gamma distribution. Untuk terkait detail lebih lanjut bisa dibaca pada slide. Pada poin ini, jurnal mampu membuktikan bahwasanya DAP merupakan strategi yang paling hemat biaya bagi anak-anak berusia 2-14 tahun yang datang ke pusat PC dengan ISPA, setelah dibandingkan dengan NAP dan IAP. NAP sendiri lebih murah tetapi kurang efektif daripada DAP, sedangkan IAP itu biayanya lebih mahal. Kemudian, pernyataan cost effectiveness DAP itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Senat
San et al. Di mana menerapkan pendekatan menunggu dengan waspada. Pendekatan menunggu dengan waspada itu dimiripkan dengan prinsip DAP. Nah, untuk penelitian ini sebenarnya memiliki keterbatasan, yaitu jangka waktunya hanya 30 hari, sehingga penelitian di masa mendatang itu hendaknya berfokus pada analisis yang lebih akurat mengenai biaya AMR dalam jangka waktu lebih panjang.